Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Mas TV kembali hadir dengan rangkaian berita yang teraktual dan terupdate. Jumat 1 November 2024 bersama saya Anatul Milah, berikut berita utama hari ini. Dalam rangka menutup semarak Disnatalis ke-62, UIN Sultan Maulana Sainuddin Banten mengadakan jalan sehat untuk keluarga besar UIN SMH Banten. Acara ini dibuka di depan Gedung Rektorat pada Sabtu 26 Oktober 2024. Diikuti oleh Rektor, Kadispora, Provinsi Banten, Wakil Rektor 1, 2, 3, para guru besar, Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AAKK, para dekan dan wakil dekan dan sivitas akademika beserta peserta jalan sehat. Dr. Haji Amrullah MSI selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Disnatalis ke-62 mengatakan bahwa kegiatan jalan sehat ini merupakan kegiatan penutup dalam rangkaian kegiatan Disnatalis ke-62 UIN Sultan Maulana Sainuddin Banten. Dirinya juga meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam memperingati Disnatalis ke-62 UIN Sultan Maulana Sainuddin Banten. Selain itu, Rektor UIN SMH Banten, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD juga berharap semoga melalui kegiatan ini, keluarga besar UIN SMH Banten menjadi sehat. Dirinya mengatakan bahwa akal yang sehat terdapat pada ruh yang sehat. Kegiatan ini dilepas oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten. Rute jalan sehat ini dimulai dari Gedung Rektorat sampai kantor wilayah Menteri Agama Provinsi Banten yang berakhir di Gedung Convention Hall yang dilanjutkan dengan pembagian door prize. Kegiatan door prize ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pimpinan kepada mahasiswa dan para pegawai di UIN SMH Banten. Beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten mengadakan KPU Ghost to Campus nonton bareng film yang berjudul Tepatilah Janji di Auditorium Lantai 3 Gedung Rektorat Kampus 2 UIN SMH Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dihadiri oleh Rektor UIN SMH Banten, Wakil Rektor 3, Kepala Biro AAKK, Kepala Biro AUPK, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Umum, jajaran KPU Provinsi Banten dan mahasiswa UIN SMH Banten. Lebih dari 250 mahasiswa menjadi peserta untuk mengikuti nonton bareng film ini. Film yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan politik dalam proses demokrasi. Kegiatan ini juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dengan tujuan untuk mengingatkan para mahasiswa bahwa pemuda memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Rektor UIN SMH Banten, membahas beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kandidat sebagai pemilih pemula. Dirinya juga menambahkan dalam memilih gubernur pilkada 2024 ini kita harus memerhatikan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah dalam kepribadian dari rekam jejak kandidat bakal calon gubernur Provinsi Banten. Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan mengatakan dalam sambutannya, dirinya ingin melaksanakan pendidikan pemilih untuk mahasiswa. Lebih lanjut, Muhammad Ihsan mengatakan bahwa film ini menggambarkan kehidupan realita yang ada dengan masyarakat sehari-hari. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat luas, khususnya mahasiswa. Beralih ke berita selanjutnya. Demi tingkatkan pelayanan publik, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau Pustekipat bersama Humas mengadakan Focus Group Discussion atau FGD yang bertemakan optimalisasi pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 29 sampai 30 Oktober 2024 di Hotel Ledian. Dalam pembukaan acara dihadiri langsung oleh Rektor UIN SMH Banten, Wakil Rektor 3, para Kepala Biro,
Ketua LP2M, dosen dan kepegawaian serta tenaga kependidikan UIN SMH Banten. Dalam sambutannya, Dr. Haji Hidayatullah MPD selaku Wakil Rektor 3 UIN SMH Banten menyampaikan bahwa tujuan diadakannya kegiatan FGD ini untuk mendapatkan pandangan teoritis dan empiris terkait kebijakan publik, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Warek 3 juga menambahkan bahwa kegiatan ini akan membahas tentang batasan-batasan informasi yang dirahasiakan, dikecualikan, dan informasi yang boleh diakses oleh publik. Selaras dengan itu, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD mengatakan bahwa dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan aturan main dalam menghadapi informasi dari luar dan dalam yang berdampak pada kampus. Beliau menginginkan agar PPID UIN SMH Banten ini dapat dibenahi. Beralih ke berita selanjutnya, dalam upaya mewujudkan mahasiswa dan mahasiswi yang cerdas, berintegritas dan berbudaya, Duta Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adakan Grand Final pemilihan Duta Kampus pada tahun 2024 yang bertempat di Auditorium Gedung Rektorat pada Kamis 31 Oktober 2024. Pasalnya, pemilihan Duta Kampus ini telah digelar dari tanggal 11 September sampai 31 Oktober 2024, yang dalam rangkaiannya terdapat audisi, pengumuman finalis, karantina, dan Grand Final. Acara Grand Final PDK ini dihadiri langsung oleh Rektor, Wakil Rektor 3, Kepala Biro AAKK, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Akademik, Humas, orang tua setiap finalis, paguyuban Duta Kampus di Provinsi Banten, beserta mahasiswa perwakilan setiap fakultas di UIN SMH Banten. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD selaku Rektor UIN SMH Banten mengucapkan apresiasi kepada para warek, kepala biro, dan kepala bagian yang sudah membimbing anak-anak duta sehingga dapat melaksanakan kegiatan pemilihan Duta Kampus 2024. Rektor juga mengharapkan bahwa Duta Kampus dapat menjadi pelopor dalam membranding UIN Banten menuju kampus yang unggul dan terkemuka. Salah satunya adalah dapat memasuki mahasiswa sebanyak-banyaknya. Selaras dengan itu, Dr. Haji Hidayatullah MPD selaku Wakil Rektor 3 UIN SMH Banten mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kegiatan yang positif yang harus dilanjutkan dalam rangka regenerasi Duta Kampus UIN Banten. Di samping itu, Bia Giovanni selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Kampus pada tahun 2024 mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu dan mendukung kegiatan pemilihan Duta Kampus ini. Melanjutkan hal itu, Gio menerangkan bahwa total pendaftar yang cukup besar, kami berhasil menyeleksi 12 finalis terbaik yang berasal dari Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dan Adab. Para finalis telah melalui tahapan pemberkasan, audisi, dan sesi wawancara yang ketat hingga akhirnya menjalani karantina. Demikian berita utama hari ini. Saya Iyanatul Milah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.